Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Himbata Suryani dari PBB 1A. Saya di sini akan membawakan materi tentang asumsi dan implikasi dalam pembelajaran orang dewasa. Yang pertama ada implikasi konsep andragogi dalam pembelajaran. Konsep andragogi didasarkan pada setidaknya 4 asumsi tentang karakteristik peserta didik yang berbeda dari asumsi yang mendasari pedagogi tradisional. Yang pertama, konsep diri. Mereka bergerak dari seseorang dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain ke arah seseorang yang mampu mengarahkan dirinya sendiri. Yang kedua, mereka telah mengumpulkan segudang pengalaman yang selalu bertambah yang menjadi sumber belajar yang semakin kaya. Yang ketiga, kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar mereka menjadi semakin berorientasi kepada tugas-tugas perkembangan dari peranan sosial mereka. Yang keempat, ada perspektif waktu. Mereka berubah dari penerapan yang tidak seketika dari pengetahuan yang mereka peroleh kepada penerapan yang segera, dan sesuai dengan itu orientasi mereka ke arah belajar bergeser dari yang berpusat kepada mata pelajaran kepada penampilan. Usaha-usaha ke arah penerapan teori andragogi dalam kegiatan pendidikan orang dewasa telah dicobakan oleh beberapa ahli berdasarkan 4 asumsi dasar orang dewasa yang di atas, yaitu yang pertama ada konsep diri, akumulasi pengalaman, kesiapan belajar, dan orientasi belajar. Asumsi dasar tersebut dijabarkan dalam proses perencanaan kegiatan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Faktor lingkungan mempengaruhi terhadap keberhasilan belajar. Karena itu, dalam pembelajaran model andragogi, langkah pertama yang harus disiapkan adalah menyiapkan iklim belajar yang kondusif. Ada 3 hal yang perlu disiapkan agar tercipta iklim yang kondusif itu. Pertama, penataan kondisi fisik seperti ruangan yang nyaman, udara yang segar, cahaya yang memadai, dan sebagainya. Termasuk di sini adalah kemudahan memperoleh sumber-sumber belajar yang baik yang bersifat materi, seperti buku, sumber belajar, maupun bukannya bersifat materi, seperti bertemu dengan fasilitator. Kedua, ada penataan iklim yang bersifat hubungan manusia dan psikologis, seperti terciptanya suasana atau rasa aman, saling menghargai, saling bekerja sama. Yang ketiga, penataan iklim organisasional yang dapat dicapai melalui kebijakan pengembangan sumber daya manusia. Penerapan filosofi manajemen yang efektif dan efisien, penataan struktur organisasi yang mampu menempatkan sumber daya sesuai potensinya. Kedua, menciptakan mekanisme perencanaan bersama. Perencanaan pembelajaran dalam model andragogi dilakukan bersama antara fasilitator dan peserta didik. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan belajar. Dalam proses pembelajaran, orang dewasa perlu diketahui lebih dahulu kebutuhan belajarnya. Yang keempat, merumuskan tujuan khusus atau objektif. Program tujuan pembelajaran ini adalah menjadikan pedoman bagi kegiatan-kegiatan pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan. Kelima, merancang pola pengalaman belajar untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perlu disusun pola pengalaman belajarnya atau rancangan programnya dalam konsep andragogi. Yang keenam, melaksanakan program, yaitu melaksanakan kegiatan belajar. Catatan
penting yang pertama untuk melaksanakan program kegiatan belajar adalah apakah cukup tersedia sumber daya manusia yang memiliki kemampuan membelajarkan dengan menggunakan model andragogi. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil belajar dan menetapkan ulang kebutuhan belajar. Proses pembelajaran model andragogi diakhiri dengan langkah mengevaluasi program. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa sih arti dari implikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti dari implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan, yaitu berarti mempunyai hubungan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Dan menurut para ahli, pengertian dari implikasi adalah suatu kesimpulan atau hasil akhir temuan suatu penelitian. Seperti pada asumsi-asumsi andragogi, yaitu pasti ada implikasinya. Seperti menurut Malcolm S. Knowles, ada 4 konsep dasar asumsi, yaitu yang pertama, konsep diri. Di andragogi, si pelajar bukan pribadi yang tergantung, tapi pribadi yang telah masak secara psikolog. Namun secara pedagogi, anak ialah pribadi yang tergantung. Yang kedua, ada pengalaman. Yang andragogi yaitu pengalaman belajar orang dewasa dinilai sebagai sumber belajar yang kaya. Namun untuk pedagogi, pengalaman belajar sangat terbatas karena itu dinilai kecil dalam proses pendidikan. Dan itulah yang bisa saya sampaikan dari asumsi dan implikasi pembelajaran orang dewasa dalam penyuluhan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.